Tim akselerasi transformasi reformasi yang dibentuk Polri ini tentunya selaras dengan apa yang dibentuk oleh Bapak Presiden, yaitu Komisi Reformasi Polri. Dan tim ini tugasnya nanti melaksanakan rekomendasi, mengidentifikasi masalah. Ini timnya belum dibuat, Kapolri malah sudah membuat tim transformasi Polri. Iya, Itu betul. agak aneh menurut saya. Biasanya namanya anak buah itu nunggu saja lah apa yang akan dilakukan oleh tim reformasi. Ini seperti ada gerakan defensif rasanya gitu. Ada satu gerakan untuk defensif apologetik gitu katakan ya. Defensif untuk melakukan pengelakan terhadap situasi yang ada. Dan luar biasa loh, dalam waktu yang sangat singkat hasil rumusan transformasi Polri-nya sudah jadi. Dan kemarin sudah sampaikan di salah satu acara di televisi mainstream, di televisi, jaringan televisi, sudah ada buku yang menunjukkan hasil dari rancangan tim transformasi Polri tadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita hadir bersama Bung Agung Wisnuwardana. Kali ini kita akan membahas komitmen dari Presiden Prabowo Subianto yang sejak kurang lebih 15-20 hari yang lalu menyampaikan bahwa ada reformasi Polri yang konon kabarnya ada 9 nama yang hari ini disampaikan dan kita belum tahu nama-namanya ya. Kita hanya mendapatkan info itu dari salah satu dari pihak istana yang tadi sempat disampaikan. Konon ada Pak Jimli dan ada Pak Mahfud MD. Tapi yang menarik, teman-teman semua, ternyata jauh sebelum itu Pak Kapolri Listio Sigit Prabowo sudah membentuk tim transformasi reformasi Polri yang sudah berisikan sekitar 52 perwira kepolisian mulai dari pelindung sampai dengan anggota. Nah, tim transformasi reformasi Polri ini dibentuk lewat surat perintah dengan nomor sprint garing 2749 garing 9 Romawi garing TUK titik 2.1 garing 2025. Nah, ini menarik untuk kita bahas karena sebelum Pak Prabowo membentuk tim reformasi, sudah ada tim transformasi reformasi Polri yang dibentuk oleh Pak Listio Sigit Prabowo. Nah, untuk itu kita akan membahas bersama Bung Agung Wisnuwardana. Kalau menurut Bung Agung Wisnuwardana ini ada apa sebenarnya di pihak kepolisian hari ini sehingga di Pak Prabowo ingin membentuk tim reformasi dan ini malah sudah ada tim transformasi dan reformasi Polri dari Pak Listio Sigit Prabowo. Silakan. Ya, makasih Bung Arif. Ada dua keanehan menurut saya, langsung di depan saya bilang ada sesuatu yang aneh ini Ya. terkait masalah ini. Pertama begini, eh, munculnya reformasi Polri Hmm. ini agak unik memang di satu sisi. Demo kerusuhan yang terjadi di Agustus 2025, Hmm. terutama yang disasar awal itu adalah DPR, tanggal 25 Agustus. DPR dianggap DPR tidak memahami konteks rakyat dan malah joget-joget. Walaupun dalam perkembangannya kemudian muncul satu serangan ke kepolisian Ya. karena ada kasus penabrakan eh, pakai barakuda ya yang Afan terjadi Kurniawan. pada, betul, itu satu kondisi yang kemudian sasaran tembak beralih juga kepada kepolisian. Jadi ada dua yang ditarget akhirnya, kepolisian sama DPR. Plus tentu Bu Sri Mulyani yang kena penjarahan oleh beberapa kalangan. Nah, tidak terlepas setelah itu, kemudian muncullah gerakan nurani bangsa dari para tokoh itu. Ketika para tokoh itu menyampaikan banyak gagasan terkait dengan ya reformasi ke depan lah, bagaimana menata kondisi yang ada sekarang ini, salah satu bagian yang diusulkan oleh gerakan nurani bangsa itu terkait dengan reformasi Polri memang. Reformasi Polri itu kemudian disambut langsung oleh Pak Prabowo dengan mengatakan, lah ini sudah kami siapkan. Dan ini tersebar di mana-mana bahwa Pak Prabowo
akhirnya malah agak fokus terkait dengan apa yang disampaikan Gerakan Ruani Bangsa ini untuk melakukan reformasi Polri. Jadi cukup aneh karena Pak Prabowo sudah menyiapkan kepresnya juga katanya untuk pembentukan tim reformasi Polri ini dari Presiden. Ini yang menurut saya cukup unik gitu. Uniknya adalah kok ketemu antara apa yang diinginkan Gerakan Ruani Bangsa dengan apa yang disiapkan oleh Pak Prabowo. Ini sebenarnya ada apa di balik proses ini gitu kan? Karena kita tahu bahwa ada secara dugaan terjadi tarik menarik kepentingan demikian rupa antara TNI dengan Polri gitu dalam situasi seperti sekarang ini. Ada indikasi-indikasi sepertinya TNI ingin balik seperti di masa Orde Baru yang dulu memiliki banyak ruang sehingga kita tahu Pak Prabowo punya kedekatan juga dengan TNI gitu. Di tengah situasi beberapa kalangan menganggap bahwa atau menduga tepatnya bahwa Pak Sigit Kapolri beserta seluruh jajaran-jajaran yang menjadi bagian penting dari elit di kepolisian itu punya hubungan dengan pihak lain. Ada yang mengatakan katanya ada hubungan dengan Pak Jokowi misalnya. Ruang-ruang ini yang kemudian menimbulkan ketegangan. Nah, keanehan saya yang kedua akhirnya muncul, Bung Arif, yaitu apa? Ini timnya belum dibuat, Kapolri malah sudah membuat tim transformasi Polri. Iya, Ini betul. agak aneh menurut saya. Biasanya namanya anak buah itu nunggu saja lah apa yang akan dilakukan oleh tim reformasi. Ini seperti ada gerakan defensif rasanya gitu. Ada satu gerakan untuk defensif apologetik loh katakan ya. Defensif untuk melakukan pengelakan-pengelakan terhadap situasi yang ada. Dan luar biasa loh dalam waktu yang sangat singkat hasil rumusan transformasi Polri-nya sudah jadi. Dan kemarin sudah disampaikan di salah satu acara di televisi mainstream di televisi, jaringan televisi sudah ada buku yang menunjukkan hasil dari rancangan tim transformasi Polri tadi itu. Jadi ini kelihatan sekali ada kepentingan di satu sisi yang ingin didorong oleh Pak Prabowo dengan proses yang terjadi sekarang ini, dan ada juga kepentingan Polri yang sepertinya ingin melakukan defensif dugaan saya, dan ini saling berhadapan-hadapan demikian rupa kalau kita membaca ya, tarik menariknya itu begitu kencang dan ini bisa dibaca oleh banyak pihak bahwa akhirnya diskusi mengenai hal ini, perbincangan mengenai hal ini nggak berhenti-berhenti, baik di podcast maupun di media-media mainstream. Inilah yang kemudian muncul di mana-mana. Itu dua keanehan yang menurut saya patut untuk kita gali dalam pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Gitu, Bu. Oke, ya ini saya juga cukup aneh sih melihatnya karena terkesan tergesa-gesa Pak Listio Sigit mengeluarkan apa namanya tim baru yang disebut tim transformasi dan reformasi Polri yang ternyata isinya adalah 52 perwira kepolisian masuk juga di dalam tim ini. Nah, apakah seperti yang disampaikan oleh Bung Agung tadi, ini terkesan ada semacam defensif dari pihak aparat kepolisian sebelum tim yang dari Pak Prabowo dibentuk sudah membentuk tim terlebih dahulu. Nah, kira-kira Bacaan kalau saya malah lebih panjang, lebih jauh dari sebelumnya, Bung. ah, Ketika rame rancangan RUU KUHP ya, hmm, kitab undang-undang bukan hukum pidana tapi apa namanya hukum apa terkait dengan peradilan ya, bagaimana hmm, proses peradilan KUHP itu sudah terjadi centang perentang dan ada ungkapan dari Pak Listio Sigit yang mengatakan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang tanda petik akan menekan polisi gitu dalam tanda petik ya, nanti kita cari bahasa yang lebih tepat, tapi kekhawatiran Pak Listio Sigit ada pihak-pihak tertentu yang ingin menekan institusi Polri gitu dalam hmm, situasi lama sebelum kerusuhan itu terjadi, karena waktu itu saya merasa ada tarik menarik yang begitu kuat antara polisian dengan kejaksaan. Kita tahu beberapa kasus-kasus tertentu kejaksaan yang kemudian
seperti yang melangkah lebih jauh terkait Betul. dengan kasus korupsi Pertamina misalnya ya, terkait Reza Khalid dan sebagainya itu. Terus kemudian terkait dengan timah ya, itu Mm-mm. nggak ada kaitan dengan polisi. Ini kan yang cukup unik. Bagaimana kok tiba-tiba kejaksaan juga bergerak begitu cepat gitu. Akhirnya yang menarik sekali di akhir masa kepemimpinan Pak Jokowi masuk ke kepemimpinan Pak Prabowo, saya mendengar kuat sekali akan ada percepatan untuk membuat rancangan undang-undang Polri itu segera disahkan. Di mana dalam Mm. rancangan undang-undang Polri itu luar biasa menurut saya karena ada poin-poin yang sangat luar biasa untuk Polri. Jadi seperti penambahan kekuasaan yang lebih luas lagi untuk Polri. Misalnya perpanjangan usia pensiun 60 sampai 65 tahun. Kemudian perluasan kewenangan kepolisian sampai pemblokiran ruang cyber, penyadapan, intelijen. Ini yang menyebabkan ada super body investigator. Kita masih ingat waktu itu. Kemudian eh, ancaman terkait dengan pendanaan atau ada konflik of interest, yaitu terkait dengan pasal pendanaan dari non APBN. Ini Mm. berpeluang untuk kepolisian mendapatkan dana-dana dari luar APBN yang kemarin banyak orang menduga misalnya kantor kepolisian ini, kantor Brimob ini dibiayai oleh cukong-cukong tertentu misalnya ya. Itu nggak disentuh malah di RUU Polri dan kita menduga ini akan segera disahkan. Tapi apa yang terjadi? Ditunda itu, ditunda dan malah yang akan didorong lebih awal lah RUU KUHAP, RUU Mm. KUHAP yang ada konflik kepentingan antara kepolisian dengan kejaksaan nampak sekali di situ. Dan saya menduga Pak Prabowo banyak punya keinginan kepada kejaksaan karena dia nggak punya pengaruh kuat di kepolisian saat itu ya. Nah, yang menarik malah di luar dugaan kita, RUU TNI yang tidak masuk prolegnas, Ya, tiba-tiba di awal periode Pak Prabowo langsung menyalip di tengah tikungan jadi prolegnas dia dan disahkan lebih dulu. Yang itu menyebabkan kalangan masyarakat sipil kan protes keras gitu. Kenapa? Karena ada poin penting dalam Undang-Undang TNI itu, Pak. OMSP namanya, yaitu apa itu? operasi militer selain perang. Yang Hmm. sebenarnya ini yang mengkhawatirkan karena di masa Pak Jokowi 2 periode itu kan Polri masuk ke semua hampir semua ruang-ruang sipil ya. Kita tahu misalnya Pak Tito di Kemendagri, terus beberapa perwira-perwira Polri penting ada di Bulog, ada di berbagai kepemimpinan-kepemimpinan sipil. Nah, yang sekarang terjadi kan kemudian TNI akan melakukan yang seperti itu walau dengan bahasa ini kalau mau ditempatkan di organisasi sipil dia harus pensiun. Tapi kan kita tahu link itu akan selalu ada kan, link komunikasi geng-gengan atau keberpihakan itu muncul. Nah ini semakin rumit akhirnya Mbak. Kita semakin Hmm. rumit akhirnya dengan adanya kerusuhan Agustus 2025, tekanan kepada Polri semakin kuat. Sementara tekanan pada TNI semakin berkurang dan ruang TNI masuk ke ruang sipil malah meningkat. Nah ini pertarungan tanda petik dugaan saya pertarungan institusi tambah lengkap. Ada polisi, ada TNI, ada kejaksaan. Hmm. Nah, ini permainannya sedang mau dibawa kemana? Tapi yang jelas, saya ingin membaca bahwa hari-hari ini tentu kalau kita membaca banyak pihak ya TNI banyak punya peluang hari ini. Termasuk yang dibuka oleh bocor alus Tempo kemarin atau lusa ya, beberapa hari yang lalu, kemarin kalau nggak salah, itu terkait dengan tarik-menarik antara IPB dengan TNI, terkait dengan Hmm. MBG misalnya. Ini kan ruang-ruang yang cukup cukup ngeri-ngeri sedap ya, yang harus kemudian kita perhatikan banget gitu. Karena gini, kita tahu bahwa kita punya pengalaman menyedihkan terhadap dua lembaga ini. Kita tahu misalnya kita nggak bisa menutup mata bahwa TNI dulu pernah dimanfaatkan oleh Orde Baru untuk Ya. kekuasaan. Dan itu dinikmati juga oleh TNI gitu. TNI mendapatkan peluang-peluang kue ekonomi yang besar, sehingga
Ya kalau orang mau jadi pejabat zaman itu ya TNI gitulah kira-kira. Orang kalau mau berkarir politik ya harus masuk TNI gitu. Jadi itu yang terjadi di masa Orde Baru. Itu yang kemudian ditekan oleh reformasi agar TNI tidak berfungsi ABRI lagi, tapi dia balik ke barak. Nah, Hmm. sehingga selama masa kepemimpinan pasca reformasi relatif ya tanda petik TNI itu kering gitu, tanda petik itu kan banyak orang menduga. Sementara polisi jor-joran dapat peluang begitu besar sekali, apalagi di masa Pak Jokowi sampai kemudian muncul istilah parcok misalnya ya. Itu Betul. kan banyak orang mendiskusikan tentang ini karena dia punya garis komando dari pusat sampai daerah, keuangannya banyak, tidak hanya dari APBN tapi juga di luar APBN gitu ya. Itu menyebabkan apa? Ya tanda petik kepolisian dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan. Jadi di masa Orde Baru TNI dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan, di masa reformasi ya saya pikir banyak orang berbicara menduga, harus kita ganjeli dengan kata dugaan, nggak enak juga nih. Jadi diduga kuat, memang polisi punya punya kedekatan dengan Hmm. kekuasaan saat itu gitu. Nah, saya kok agak menduga situasi yang ada sekarang ini, Bung Arif, itu ada upaya untuk membalikkan situasi lagi Oke. agar kepentingan TNI bisa mendapat peluang lebih banyak, paling enggak sama gitu. Bahkan Hmm. sekarang dorongan pada Polri itu kuat sekali loh, agar tidak ada kepolisian lagi, Polri bubarkan aja, masukkan di dalam di bawah Kemendagri misalnya. Wah, ini luar biasa. Dan itu yang betul yang dikatakan defensif pastilah polisi. Wong selama ini dapat ruang ruang kekuasaan dan kewenangan begitu besar, Hmm. terutama di Mabes Polri itu luar biasa. Semuanya ada di situ. Cyber ada di situ, narkoba ada di situ. Apalagi judi online, terkait dengan judi online, pemberantasan judi online maksud saya ya, Iya, bukan iya, judi iya. online ya, pemberantasan judi online ada di situ juga. Dan ini ruang-ruang basah semuanya, ya hubungan dengan misalnya keamanan, penjagaan terkait dengan Opitnas atau penjagaan misalnya, kita nggak bisa pungkiri kan di PIK misalnya ada kantor kepolisian yang besar mewah yang ternyata didanai oleh oleh banyak kalangan, diduga itu danai oleh PIK misalnya ya. Hmm. Ini kan banyak banyak yang mengkhawatirkan, dan wajar kalau kepolisian kemudian defensif gitu dengan situasi yang ada. Ya, karena kekuasaannya begitu luas selama ini, ingin dipreteli beratnya. Itu yang dikhawatirkan Pak Listio sebenarnya sebelum kejadian Agustus 2025. Mereka khawatir ada pihak-pihak yang tanda petik ya, nanti kata-katanya mungkin tidak selalu tepat, mengobok-obok institusi Polri gitu. Nah, situasinya seperti sekarang ini. Nah, sekarang istilahnya kepolisian tuh maju kena, mundur kena gitu. Maju problematik, sekarang banyak kritik kan ya. Kalau Hmm. mundur ya semakin acak adut gitu yang terjadi pada tubuh institusi kepolisian, karena tekanan begitu kuat sekali hari ini kepada kepolisian gitu. Nah, ini problematik karena memang ya gimana ya, Bung, kita nggak bisa pungkiri bahwa memang muncul kritik terkait dengan kepolisian itu luar biasa ya. Kasus Sambo, ya, kasus korupsi, kekerasan, ya. Ini kan terjadi. Terus kemudian indeks korupsi kepolisian itu ternyata tertinggi di Asia Tenggara misalnya ya. Ini hal yang menimbulkan problematik. Kasus Kanjuruhan nggak selesai sampai sekarang gitu. Terus kemudian itu yang gede-gede, belum lagi masalah-masalah yang tanda petik kecil, soal tilang, soal mel-melan di lapangan gitu ya. Betul. Soal bagaimana di tikungan tiba-tiba sprit-prit, itu kan menimbulkan permasalahan juga ngedek gitu loh. Di hati masyarakat tuh ngedek gitu. Di mana-mana tertulis jangan ikut calo ngurusi SIM, jangan ikut calo ngurusi SIM. Tapi di balik layar ada semua itu. Jadi kayak kayak gimana gitu yang terjadi. Dan ini problematik yang terjadi demikian rupa. Belum terkait dengan kasus baris krim atau kriminalitas misalnya ya. Banyak orang yang melakukan jual beli terkait dengan kriminal misalnya. Ini banyak orang menduga kan gitu. Dan itu kan sudah mulai muncul kan sekarang itu. Bagaimana pihak yang merasa terdolimi selama ini karena kasusnya, terus kemudian muncul lagi di permukaan gitu. Walau memang Betul. harus dibuktikan ya. Tetapi kan ini rumor-rumor yang berkembang gitu, yang nggak bisa dipungkiri. Karena gini, rumor yang berkembang dan jumlahnya banyak, ini saya pikir satu hal yang sangat besar terjadi gitu situasinya. Bahkan ketika dalam satu satu diskusi dengan Pak Susno Duaji ya, saya itu kan menduga, dalam bahasa saya
kasus-kasus terkait dengan korupsi apa di tubuh Polri itu kan ya saya menduga gitu misalnya ya, saya menduga. Kalau Pak Susno kan beranggapan nggak usah diduga yang seperti itu sesuatu yang sangat pasti terjadi gitu. Nah ini kan saya agak malah deg-degan itu dari tubuh tubuh Polri sendiri. Jadi wajar kalau defensif itu muncul, Bung, memang karena situasinya memang saat ini rumit buat kepolisian. Tapi kita memang harus menyadari ada problematik luar biasa di tubuh kepolisian yang memang harus diperbaiki. Nggak bisa tidak hari ini. Mau ada tim reformasi Pak Prabowo, mau ada tim transformasi Polri, ini satu hal yang disepakati bersama bahwa Polri harus ada perbaikan besar-besaran. Itu clear sama. Nah, clear sama. Tapi jangan sampai seperti yang banyak dikatakan orang, transformasi, reformasi, ini hanya omon-omon, hanya ada di atas kertas, setelah itu hilang semuanya. Karena yang Betul. dipentingkan hanya pergantian pemain. Nah, ini yang kami khawatirkan. Artinya pergantian pemain dalam konteks apa? Mohon maaf ya, tanpa menguras rasa hormat. Semua kekuasaan pasti pengen agar jejaring-jejaring penting di sekelilingnya adalah orang-orang mereka. Orang-orang yang bisa dekat dengan mereka. Sehingga apa? Ya, transaksional politik yang memang sudah liberal seperti di Indonesia hari ini, itu bisa terlaksana dengan enak. Coba bayangkan ya, kalau kekuasaan, Presiden, Polri, TNI, Kejaksaan, KPK, terus kemudian institusi peradilan, MK satu klan. Wah, ini kan mantap sekali itu barang gitu loh. Yang diharapkan semua orang kan punya kekuasaan seluas itu gitu. Nah, itu yang bisa dimainkan puzzle-puzzlenya dengan sangat nyaman gitu. Dan kita kan nggak bisa memungkiri bahwa kemarin itu ada semacam kartu truf yang dimainkan. Kapan waktu kartu truf dikeluarkan untuk menjerat orang yang memang sudah punya masalah gitu. Jadi Betul. daftar masalah itu sudah disiapkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang itu tadi, tapi lembaga yang berwenang itu ya sifatnya tebang pilih gitu, tergantung keinginan kekuasaan mau menebang siapa, mau memilih siapa. Nah, inilah problematik yang terjadi di kita. Dan dalam pengalaman sejarah di Indonesia memang hampir sebagian waktu kita ini institusi-institusi yang penting buat harusnya pengabdian mereka pada negara itu benar-benar mengabdi pada kekuasaan. Dan kita mesti paham satu anekdot oleh yang sangat terkenal sekali namanya power tends to corrupt, bahwa Ya, kekuasaan itu cenderung pada korupsi gitu. Terus kemudian absolute power corrupt absolutely, bahwa kekuasaan yang absolut itu ya akan membawa pada korupsi yang absolut juga gitu. Dan hmm. ini yang sebenarnya banyak diinginkan oleh banyak kalangan kalau ini akan ditata gitu. Memang ini rumit buat kepolisian, wajar kalau mereka melakukan defensif demikian rupa. Gitu, Bung. Oke. Dengan adanya isu tim reformasi dari Pak Prabowo ini, menurut Bung Agung Wisnuwardana, apakah ini akan menjadi solusi bagi perbaikan yang tadi sudah dipaparkan oleh Bung Agung Wisnuwardana, yang cukup besar perhatian publik melihat apa yang dilakukan institusi kepolisian hari ini dalam kacamata banyak pihak itu rapotnya minus, bahkan cenderung merah ya, mulai dari hulu sampai hilir. Mengingat apa yang kemarin atau beberapa tahun terakhir ya, misalnya soal pemilihan Kapolri sejak era Jokowi itu kan mengalami perubahan. Jadi misalnya pemilihan Pak apa namanya dulu sebelum Pak Listio Sigit Prabowo yang sekarang itu kan melangkahi di atasnya. Ini kan sudah cukup mendapatkan perhatian publik pada waktu itu. Belum lagi kasus yang tadi seperti disebutkan, misalnya yang lain, misalnya KM50, soal kasus Ya. banyaklah Vina Cirebon dan banyak kasus-kasus yang lain yang sampai dengan hari ini masih bermasalah. Nah, apakah dengan tim reformasi Polri yang dibentuk oleh Pak Prabowo nanti ini akan menjadi solusi perbaikan, atau ini akan sama saja jika kemudian tadi disebutkan sistemnya tidak dirubah tadi. Silakan Bu Agung Wisnuwardana. Ya, begini. Bacaan saya adalah berlaku tidak hanya untuk Polri ya, ketika Hmm, bicara ini, juga TNI. Karena apa? oke. Karena ruang kekuasaan mengintervensi dua institusi itu sangat besar. Ya. Sangat besar.
Apalagi di tengah tanda petik kehidupan kita yang serba menjilat hari ini, ya. Bahwa orang untuk naik ke atas maka dia harus menjilat, maka dia akan naik gitu. Dan ketika naik maka dia akan bersama kekuasaan. Nah, ketika bersama kekuasaan, kekuasaan yang akan menekan dia. Kayak win-win solution, bahwa mereka dapat ruang untuk mendapatkan gizi lebih banyak, tapi negara atau bukan negara ya pikir ya, kekuasaan, rezim penguasa menekan dia untuk nurut sama sama kekuasaan. Jadi ini semacam win-win solution yang terjadi, dan itu bisa terjadi pada dua lembaga itu sekaligus, baik TNI maupun Polri. Poin dasar yang sangat penting untuk ditekankan hari ini adalah bahwa Polri dan TNI harus independen, clear. Harus independen, lepas dari semua kekuasaan yang ada, bahwa dia mengabdi hanya kepada rakyat, mengabdi pada negara, bukan mengabdi pada kekuasaan. Itu yang patut harus ditetapkan sejak dari awal. Oleh karena itu, posisi TNI itu fokus pada pertahanan. Fokus pada ruang-ruang bagaimana ketika ancaman dari luar datang, maka dia yang harus menghadapi. Dan sekarang banyak sekali. Sehingga saya mendorong TNI itu jadi nggak usah ribut tentang food estate gitu ya. Nggak usah ribut tentang MBG gitu maksud saya ya. Karena apa? Sekarang Amerika sudah masuk ke ranah Laut Cina Selatan. Sudah ribut dengan Cina hari ini. Dan itu membahayakan Indonesia. Dan nyata sekali hari ini bagaimana tekanan-tekanan Amerika melalui angkatan bersenjatanya di wilayah Guam, yang kemarin melakukan Garuda Shield misalnya, tekanan pada 12 negara termasuk Indonesia untuk pro pada mereka. Ini yang seharusnya diperkuat gitu. Jangan sampai malah ribut di dalam, sementara yang di luar nurut sama Amerika. Ini problematik luar biasa menurut saya. Jadi posisi TNI itu harus ke situ, maksud saya gitu, fokus. Kemudian Polri. Polri itu harus fokus pada keamanan dalam negeri. Karena keamanan dalam negeri, maka yang harus difokuskan adalah bagaimana menciptakan suasana harmonis di tengah-tengah masyarakat. Kalau Polri kok terlibat di dalam dukungan-dukungan politik pada kelompok tertentu, pasti akan meributkan ketidakharmonisan malahan. Misalnya kemarin ada isu parcok gitu misalnya ya. Parcok itu berarti kan Partai Coklat mendukung tertentu, kemudian dengan kekuatannya membawa dukungan pada kelompok-kelompok tertentu. Walaupun untuk pembuktiannya ini rumit sekali, tetapi kan dirasakan oleh semua pihak yang seperti ini. Nah, kalau seperti ini pasti disharmoni yang terjadi di lapangan. Posisi Polri harus tegak lurus pada kepentingan keamanan dalam negeri, dan dia tidak ngalih kanan, ngalih kiri gitu. Itu harus tegas sekali dilakukan. Nah, posisi itu membutuhkan kejelasan dari 3 aspek menurut saya. 1, SDM yang berintegritas, nggak bisa tidak. Karena SDM yang berintegritas, maka rekrutmen sejak dari awal, ini rekrutmen yang betul-betul bersih. Jangan sampai masuk TNI bayar, masuk Polri bayar, dan orang berani bayar gede loh. Karena dengan apa? Dengan asumsi nanti dia bisa dapat yang lebih gede lagi. Ini kan rusak kalau yang seperti ini pasti. Udah, kalau sejak dari awal rekrutmen itu bermasalah, pasti bermasalah lanjutannya. Pasti bermasalah lanjutannya. Karena orientasinya berbeda gitu. Memang agak beda ya ketika orang bekerja dengan dia kerja di polisi, dia kerja di tentara. Ruang kerja di polisi, dengan kerja di tentara itu orientasi pengabdiannya di atas segalanya gitu. Di atas segalanya dibandingkan konteks-konteks yang lain gitu ya. Jadi kalau saya membicarakan bagaimana Jenderal Sudirman tempo dulu, Hugeng tempo dulu, itulah yang diharapkan gitu loh. Kira-kira kalau rekrutnya mah bagus. Tapi kalau rekrutmen sudah berbayar, udahlah. Pasti mereka itu akan nyari-nyari celah untuk cari ganti uangnya itu. Entah nilang di jalan masuk kantong sendiri, entah nanti SIM berapa nanti diambil atasannya. Dan ini kan sudah menjadi rahasia umum gitu. Naik pangkat ke atas dia harus nyogok. Ruang-ruang ini terjadi karena apa? Proses SDM-nya yang problematik. Ini harus diselesaikan. Kemudian yang kedua, memang kita minta mereka pengabdian, tetapi negara harus mikirin kesejahteraan mereka gitu. Nggak mungkin mereka suruh perang ke depan, suruh ngamanin keamanan dalam negeri,
rumahnya nggak beres gitu. Hmm. Bagaimana kebutuhan anak istrinya nggak beres gitu. Ini kan pasti problematik gitu. Dia nggak bisa fokus untuk bisa menyelesaikan itu semua. Maka yang kedua kesejahteraan harus dibereskan menurut saya. Poin ini ya. Jadi istilahnya posisi tadi, posisi independen itu harus di backup oleh SDM tangguh, yang dua kesejahteraan. Yang ketiga, menurut saya pemberantasan korupsi yang harus sistematis. Ya, harus diterapkan pembuktian terbalik. Ya. Bagaimana ketika seperti masa Umar bin Khattab, pejabat siapapun yang menjabat, termasuk di Polri, termasuk di TNI, dihitung. Kemudian ketika di akhir masa jabatannya atau tahunan bisa saja dihitung kembali ada kenaikan, maka dia harus membuktikan. Kalau nggak bisa membuktikan, maka dirampas asetnya, kemudian dihukum orangnya. Nah ini baru tiga pilar ini, SDM tangguh, kesejahteraan, pemberantasan korupsi, ini akan Nah, menopang independensi dari TNI dan independensi dari Polri. Tapi kalau ini nggak ada tiga hal ini tadi, saya nggak begitu percaya yang ada sekarang ini mau tuntas. Reformasi menurut saya hanya sebatas omon-omon yang ujungnya sebenarnya ingin pergantian pemain demi kekuasaan juga. Ini yang saya khawatirkan malahan. Saya khawatir itu. Seperti rame-rame tentang mafia, migas, apa-apa. Saya khawatir hanya pergantian pemain gitu. Termasuk hmm. rame-rame tentang timah, rame-rame tentang tambang. Saya khawatir pergantian pemain. Mungkin sekarang kan lagi rame. Dulu 9 naga, sekarang 9 haji misalnya. Betul. Ruang-ruang ini rumit, Pak. Mau naga, mau haji, kalau mereka oligarki problematik menurut saya. Problematik luar biasa yang harus dituntaskan. Nah, kami juga khawatir nanti yang tadi Kapolri mungkin dukung A, sekarang mau cari Kapolri dukung B. Dulu Panglima TNI dukung A, sekarang mau cari Panglima TNI dukung B misalnya. Ini yang saya Ya. khawatirkan, hanya di situ titik titik yang akan dikejar. Poinnya apa? Institusi ini nggak independen lagi, tapi mengabdi pada kekuasaan. Nah, harus independen, tapi harus ditopang dengan SDM tangguh, kesejahteraan, dan Kesejahteraan, pemberantasan korupsi. korupsi. Itu poin yang harus diselesaikan menurut saya. Gitu, Bung. Oke, menarik sekali tadi sudah apa sangat jelas apa yang disampaikan oleh Bung Agung Wisnuwardana bahwa TNI dan Polri harus independen. Kemudian yang kedua ya TNI ya fokus pada keamanan-keamanan yang sifatnya ancaman bagi negara ya, fokus soal ancaman luar negeri. Sementara Polri ya keamanan di dalam negeri. Yang poin-poin yang menarik tadi dari Bung Agung ada tiga ya, yaitu Polri SDM-nya harus tangguh, kemudian kebutuhan terjamin ya untuk eh, para aparat kepolisiannya maupun aparat TNI. Kemudian yang terakhir ini memang agak berat ya, itu pemberantasan korupsi, khususnya untuk di dalam tubuhnya sendiri, yaitu kita dorong untuk pembuktian terbalik sebagaimana yang dulu sudah pernah disampaikan. Bung Agung Wisnuwardana, kalau kita lihat ini kan apa yang terjadi hari ini adalah hasil daripada apa yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya dan ini memang akan cukup berat dan agak mengakar ini. Meskipun kita dengar ya slogan-slogan masuk Polri, masuk TNI itu gratis, tapi sudah menjadi sebuah rahasia umum kalau itu memang ada yang gratis, tapi tidak sedikit juga yang menggunakan uang-uang yang berharap seperti tadi yang Bung Agung sampaikan mendapatkan keuntungan setelah masuk ke kepolisian maupun TNI. Dugaannya kan demikian. Nah, artinya kalau kita lihat ini kan sudah problem bukan bukan problem orang lagi, ini sudah sistematis seperti itu dan ini sudah sepertinya sudah bukan eh, ketika dirubah secepat itu, tapi itu sudah membudaya sepertinya Bung Agus Wisnuwardana. Dan kalau orang sudah membudaya itu akan sulit dicabut dari budayanya. Nah, kira-kira Bung Agung Wisnuwardana dengan akar budaya yang kuat, dengan sistem yang sudah ada tadi, dan dugaannya hanya pergantian pemain tadi, misalnya pergantian pemain antara 9 naga dengan 9 haji, Kapolri satu ganti dengan Kapolri dua yang hanya membedakan dukungan, tapi sistemnya itu masih sama apa yang ingin Bung Agung sampaikan kepada publik sehingga benar-benar kita punya harapan bahwa ini bisa
berubah ya, khususnya masyarakat, karena tentu masyarakat lah yang paling apa namanya mendapatkan dampak impact daripada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, khususnya soal kepolisian dan keamanan di tubuh TNI itu sendiri. Silakan Bung Agung Wisnuwardana. Ya, apa yang sampaikan Bung Arif ini akan saya gambarkan dalam sebuah piramida. Oke, Anggap saja ini gunung es. Independensi Polri, independensi TNI itu di puncak gunungnya. Puncak gunung ini akan bisa tertata apabila kita punya batangnya. Apa batangnya tadi? SDM tangguh, kesejahteraan, kesejahteraan. pemberantasan korupsi. Tapi ini nggak akan bisa juga kalau nggak ditopang oleh akarnya. Nah, Oke. akarnya itu apa? Sistem pendidikan yang dibenahi. Kita sistem pendidikan problematik luar biasa hari ini. Kalau boleh kita mau terbuka ya. Kalau dulu itu eh, guru-gurunya masih berintegritas saja, itu melahirkan para koruptor hari ini. Nah Hmm. sekarang guru-guru itu diajari sejak dari awal nggak berintegritas juga. Misalnya apa? Terkait dengan penilaian, berapa nilainya lulus atau tidak lulus ya. Kemudian terkait dengan bos misalnya, bos itu berapa, mereka juga harus membuat apa pemalsuan angka-angka misalnya, harusnya terima apa dia terimanya 75.000 harus tulisnya 100.000 misalnya, Betul. 25 diambil oleh pihak tertentu, dia harus mau melakukan itu semua. Ini kan betul-betul kebobrokan-kebobrokan dari awal di sistem pendidikan kita gitu. Kemudian apalagi sistem ekonomi kita, bagaimana bisa menyejahterakan kalau kemudian ketimpangan ekonomi begitu kuat sekali hari ini. Bagaimana keuntungan besar diambil oleh para oligark, sehingga apa kekayaan yang begitu luar biasa nggak mampu itu bisa didistribusikan untuk menopang pembiayaan pada Polri, pembiayaan pada TNI, pembiayaan pada rakyat. Ini problematik. Yang kedua sistem ekonomi. Kemudian sistem peradilan tadi saya katakan nggak mungkin akan tegak korupsi apa pemberantasan korupsi kalau nggak ada hukum yang menempatkan pembuktian terbalik gitu. Nah Hmm. inilah saya katakan problematik, dan saya kalau membacanya nggak akan ada, memang sistem ini nggak akan menjamin itu gitu. Nah ini baru tiga ya, belum yang lain lagi, nanti intinya sistem-sistem yang akan menjadi penopang tiga hal tadi terbentuk gitu. Bagaimana orang bisa SDM-nya tangguh, sejahtera, dan tidak korup. Nah ini harus ada sistem pendidikan yang rapi, sistem ekonomi yang rapi, sistem peradilan yang rapi, dan juga sistem pemerintahan yang rapi. Nah terus terang saja transaksional politik hari ini merusak semuanya memang. Transaksional politik yang mengedepankan korporatokrasi itu yang menyebabkan akhirnya problematik pada polisian, problematik pada TNI hari ini gitu. Dan itu terjadi juga problematik pada kepresidenan kita. Di mana kepresidenan kita harus mengabdi juga pada kepentingan oligarki. Dan Oke. itu problematik juga pada lingkungan legislatif kita, di mana legislatif kita harus membuatkan undang-undang demi kepentingan oligarki. Itu juga problematik nanti pada lingkaran peradilan, di mana peradilan bisa dibeli untuk kepentingan oligarki. Jadi Betul. ruang inilah yang akhirnya sudah kayak benang kusut luar biasa. Nah, ini yang sebenarnya saya ingin mendorong agar ada ruang-ruang sistem lain yang mulai harus dibaca gitu. Oke. Nah, dalam konteks ini sebenarnya kita harus mulai membaca sistem ekonomi Islam, sistem peradilan Islam, kemudian sistem pendidikan Islam, sistem pembuktian terbalik dalam pandangan Islam. Nah, inilah ruang-ruang yang harus mulai kita perdengarkan. Hari ini kan akhirnya rame tentang isu kapitalistik seperti yang saya katakan tadi, korporatokrasi macam tadi, tapi Gen Z lagi rame-ramenya ngomongin tentang Madilog gitu. Betul. Madilog itu anak-anak kiri ya, kelompok-kelompok Tan Malaka, kelompok-kelompok kiri gitu. Ini kan seperti dihadap-hadapkan antara pemikiran Madilog dengan pemikiran kapitalisme. Padahal ada pemikiran yang ketiga yang harusnya mulai ada ruang untuk kita diskusikan bersama, yaitu sistem Islam ini tadi. Nah, sistem Islam ini, wong kita juga sebagian besar umat Islam gitu. Jadi ruang membicarakan sistem Islam harusnya bukan tabu lagi, dan jangan dimasukkan dalam konteks politik identitas. Ini politik universal yang bermanfaat untuk semua. Tentu kita akan pengen ya, TNI yang independen, Polri yang independen, dan itu semua akan ditopang oleh kesejahteraan, SDM yang tangguh, anti korupsi, dan itu akan bisa dibangun dengan sistem Islam gitu sebenarnya.
Nah, kalau sistem Islam bisa membangun itu, siapa yang akan dapat manfaat? Ya semua, Muslim maupun non-Muslim. Jadi nggak ada politik identitas itu gitu loh. Ini yang seringkali dipojok-pojokkan. Ini waktunya menurut saya kita harus memberikan alternatif-alternatif pilihan terkait dengan apa yang disebut dengan sistem Islam sebagai pengganti korporatokrasi yang menyebabkan ya Polri dan TNI nggak independen. Gitu kira-kira saya memandangnya. Bung. Oke, terima kasih Bung Agung Wisnuwardana. Jadi kesimpulannya bahwa harus ada alternatif lain yang kemudian bukan alternatif itu bukan dari sosialisme, bukan dari kapitalisme yang hari ini berjalan, tapi harus ada sistem baru, yaitu sistem Islam yang mulai didiskusikan di tengah-tengah masyarakat. Dan saya pikir ini juga penting karena banyak juga di kalangan kaum muslimin. Negara kita adalah negara Muslim ter penduduknya terbesar kedua sekarang di dunia dan masih banyak saja orang yang tidak memahami peraturan-peraturan tentang Islam. Bagaimana Islam menyelesaikan korupsi, bagaimana Islam menjaga keamanan baik dalam negeri maupun luar negeri, sistem politik, sistem ekonomi sebenarnya ada semuanya di dalam Islam dan itu harusnya kita sebagai Muslim wajib untuk memahaminya, menyampaikannya dan kemudian itu mudah-mudahan bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu saja, Bung Agung Wisnuwardana. Terima kasih sore ini Oke. telah membersamai kita dan insya Allah kita akan tetap diskusi terus sampai kemudian masyarakat menjadi cerdas untuk kemudian mengambil alternatif-alternatif yang lain untuk menyuarakan sebagaimana yang kemudian dijamin oleh undang-undang. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.